Bab 5 Kegalauan Jihan. Biwa dan Dendi bersiap untuk mating di luar dan Dendi melajukan mobilnya menuju restoran karena mating akan diadakan di restoran. "Selamat siang Pak Biwa," ujar Dimas perwakilan Privas Group. "Selamat siang Pak Dimas," jawab Biwa. "Bagaimana dengan kontrak yang saya ajukan Pak? Apa Pak sudah menandatanganinya?" tanya Dimas. "Soal kontrak saya ada penawaran menarik," Biwa menyodorkan amplop coklat berisi perjanjian. "Bagaimana bisa seperti ini Pak Biwa?" sahut Dimas. "Perjanjian itu akan membuat keuntungan yang sama. Jika tidak mau, saya akan batalkan kontrak ini," tegas Biwa. "Baiklah Pak Biwa, saya akan pikirkan lagi Pak Biwa, kasih saya waktu sampai besok," ujar Dimas. "Oke, kalau sampai besok tidak ada jawaban saya pastikan kontrak itu dibatalkan. Selamat siang," ucap Biwa. "Dan pastikan besok selesai. Saya tidak mau membuang waktu untuk Privas Group. Mereka tidak bisa bermain-main denganku," ujar Biwa. "Baik Pak," ujar Dendi. Waktunya pulang kantor, Biwa langsung membawa mobilnya menuju rumah pribadinya. Ya, semenjak Jihan ada di rumahnya, Biwa selalu menyempatkan datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Biwa langsung disambut oleh Jihan yang berada di meja makan sedang menyiapkan makanan. "Jihan, kemana Bikrumi? Kenapa kamu yang menyiapkan makanan?" tanya Biwa. "Bikrumi titip pesan sama Pak Biwa, dia meminta izin pulang ke rumah karena anaknya sakit Pak, tetapi tidak tahu sampai kapan. Bikrumi minta maaf karena tidak menunggu Pak Biwa pulang, karena keadaan sangat mendesak," ujar Jihan. "Baiklah, saya mau ke atas," ujar Biwa. "Apa Bapak tidak ingin makan dulu? Saya masak ayam woku, jika Pak Biwa ingin makan saya siapkan," ujar Jihan. "Siapkan saja, saya mandi dulu," ujar Biwa. Jihan memang sosok yang baik dan juga pintar memasak, karena di kampung Jihan sering memasak untuk orang tuanya selagi mereka di sawah. Setelah menyiapkan makanan, Jihan lalu duduk di tempat makan karena Jihan ingin berbicara dengan Biwa masalah tempat tinggal. "Pak, saya ambilkan ya makanannya," ujar Jihan. Jawab Biwa. "Dasar manusia kutub, cuaca sepertinya panas, kenapa di dalam ruangan sangat dingin?" Jihan bergeming lirih tetapi Biwa bisa mendengarnya. "Kamu bicara apa?" ujar Biwa dingin. "Tidak Pak, saya ingin bertanya apakah saya sudah bisa pergi dari sini," ujar Jihan gugup. "Kamu pikir saya tuli tidak dengar apa yang kamu katakan?" "Hah?" ujar Biwa. "Bapak salah dengar, saya tidak bicara apapun," Jihan ngeles. "Apa kamu sudah tahu mau kemana setelah ini?" tanya Biwa. "Belum Pak, saya trauma dengan kos-kosan Pak, saya sangat takut. Tapi saya juga tidak mau bergantung terus sama Pak Biwa," ujar Jihan tertunduk lesu. "Jangan kemanapun. Kamu di sini saja. Keadaan luar belum tentu aman untuk gadis kampung sepertimu," ujar Biwa. "Apa dia bilang? Apa dia mencoba menghinaku? Dasar manusia kutub," gerutu Jihan lirih. "Bekerjalah di rumah ini sebagai pembantu sementara menggantikan Bikrumi. Saya akan tetap membayarmu," ujar Biwa. "Benarkah Pak? Apa Bapak serius?" tanya Jihan. Ujar Biwa. "Terima kasih Pak, ternyata Bapak sangat baik, tidak segalak orang-orang bilang." Ups, keceplosan. Jihan menutup mulutnya.
Siapa yang bilang saya galak? Saya akan langsung memecatnya, ujar Biwa. Tidak pak, saya gak bilang ada yang galak. Bapak salah dengar kayaknya, ujar Jihan ketakutan. Jangan bermain-main denganku Jihan atau kamu akan membayarnya sangat mahal, ujar Biwa. Jihan yang mendengar hanya diam dan merinding dengan ucapan Biwa. Jihan langsung membereskan meja makan dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Biwa langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak lupa menyuruh Jihan mengunci semua pintu dan jendela. Setelah Biwa pergi, Jihan langsung naik ke kamar tamu dan membaringkan tubuhnya sambil memikirkan kelanjutan pendidikannya setelah nanti gajian. Dia ingin sekali mendaftar di universitas jika uang gajinya cukup, tetapi setelah dipikir-pikir gaji sebagai pembantu apa cukup untuk mendaftar kuliah. Sepertinya harus menunggu beberapa bulan dulu untuk mengumpulkan uang pendaftarannya. Mobil Biwa masuk ke pekarangan rumah Maheswara dan Biwa langsung masuk ke rumah. Saat mau naik ke lantai atas, Biwa dikejutkan dengan suara Mami Tiara. "Biwa," ujar Tiara. "Ya Mi." Biwa lelah ingin segera tidur Mi, ujar Biwa. "Jangan pernah menghindar dari Mami Biwa. Gimana dengan permintaan Mami? Apa kamu sudah memiliki calon istri?" ujar Mami Tiara. Biwa hanya diam, tidak bisa menjawabnya. "Kenapa kamu diam Biwa? Kamu tahu tadi orang tua Sofi menelpon mengundang kita untuk makan malam besok," ujar Tiara. "Jangan pernah datang Mi." Biwa tidak ingin memberi harapan apapun, ujar Biwa. "Apa salahnya mencoba Biwa? Ini sudah lama Biwa sejak kejadian itu. Apa hatimu masih terluka?" tanya Tiara. "Stop. Jangan pernah membahasnya lagi," ujar Biwa. "Kalau kamu tidak mau sama Sofi, kenalkanlah calonmu, agar Mami tidak menerima perjodohan orang tua Sofi," ujar Tiara. "Sudahlah Mi," ujar Biwa dingin. "Biwa, Mami tidak main-main dengan ucapan Mami Biwa. Minggu depan kenalkan calonmu atau Mami akan menerima Sofi," ujar Tiara. Biwa langsung naik ke atas dan melemparkan tubuhnya di kasur. Ucap Mami Tiara membuat Biwa terus saja memikirkan hingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian terlintas di pikirannya Jihan, si gadis culun dan polos itu. Kenapa aku memikirkannya?" Biwa sambil meremas rambutnya. Pagi ini Biwa tidak sarapan di rumah dan langsung pergi pagi-pagi untuk menghindari pertanyaan Mami Tiara. Biwa langsung melajukan mobilnya ke rumah pribadinya. Saat Biwa datang, Biwa tidak melihat keberadaan Jihan, tetapi meja makan sudah banyak menu makanan yang tersaji. Biwa mencari Jihan di kamar tetapi tidak menemukannya dan ke taman belakang. Ternyata Jihan sedang menelepon seseorang di sana. "Ibu, gimana kabar Ibu dan Bapak?" "Jihan di sini baik-baik saja Bu. Jihan sedang berusaha agar Jihan bisa segera kuliah. Ibu jangan khawatirkan Jihan. Di sini orang-orang baik sama Jihan. Bos Jihan juga baik Bu." "Ya sudah Bu, Jihan kerja dulu ya Bu. Ibu dan Bapak sehat-sehat di sana. Jihan merindukan kalian. Assalamualaikum Bu." Jihan menutup teleponnya. Biwa yang sedari tadi mendengarkan Jihan telepon langsung buru-buru masuk ke meja makan dan pura-pura memanggil Jihan. "Jihan, di mana kamu? Apa kamu tuli dari tadi tidak mendengarku?" panggil Biwa galak. "Loh, Pak Biwa sudah datang. Maaf saya tidak mendengarnya," ujar Jihan. "Apa Bapak ingin sarapan? Saya sudah masak untuk Bapak."
Saya akan ambilkan. Tapi saya masak yang tersedia di kulkas saja, Pak. Jihan mengambilkan makanan. Biwa langsung pamit untuk bersih-bersih taman belakang. Tunggu, mau kemana kamu? Ujar Biwa. Saya mau bersih-bersih rumah, Pak, jawab Jihan. Duduk makanlah di sini, ujar Biwa. Tidak, Pak, saya hanya pembantu di sini. Saya tidak pantas duduk bersama Bapak, ujar Jihan. Duduk, saya tidak suka dibantah, ujar Biwa. Baik, Pak, jawab Jihan gugup. Manusia apa dia ini seenak-enaknya mengaturku. Kalau kamu bukan bosku, ingin rasanya ku bejek-bejek muka galakmu itu. Huf, batin Jihan. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa mukamu seperti itu? Ujar Biwa. Kenapa dia menggemaskan sekali? Batin Biwa. Baiklah, Pak, saya makan, ujar Jihan. Jihan, apa kamu ingin kuliah? Ujar Biwa. Dek,